Sada Shalom Tiberias. Kita kasih tepuk tangan sekali lagi sama-sama bagi nama Tuhan Yesus. Di hari yang baru ini mari bersama-sama jemaat Tuhan kita naikkan syukur kita di hadapan Tuhan Yesus lewat setiap nyanyian pujian syukur kita di hadapan Tuhan. Satukan hati kita bersama-sama jemaat Tuhan. Tundukkan diri kita di hadapan Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan Yesus untuk hari yang baru, untuk tahun yang baru yang kembali Tuhan Yesus percayakan bagi setiap kami sampai dengan saat ini Bapa. Satu yang kami percaya, satu yang kami yakini Tuhan, kalau kami ada sebagaimana kami ada sampai dengan saat ini, semua bukan karena kuat gagah hebat kami, namun kami percaya semua karena kebaikan Tuhan, semua karena kasih-Nya Tuhan, semua karena perkenanannya Tuhan Yesus yang begitu indah, ajaib, nyata dalam hidup kami. Terima kasih untuk penyertaan-Mu untuk tahun 2025. Kami percaya sungguh Tuhan Yesus masuk di tahun yang baru, tahun 2026. Ada kesetiaan Tuhan, lebih lagi Tuhan nyatakan dalam setiap kehidupan kami. Kami gak akan takut, kami gak akan ragu lagi untuk menghadapi setiap apapun yang ada di depan kami. Sebab yang kami tahu, yang kami yakini, Tuhan setia, Tuhan tak pernah meninggalkan setiap kami. Di hari yang baru ini Tuhan Yesus, kami membawa rasa syukur kami menaikkan rasa terima kasih kami lewat nyanyian, pujian, sembah bagi nama Tuhan Yesus. Berikan kami hati sebagai seorang penyembah-penyembah-Mu Bapa, agar kiranya saat kami datang menyembah Tuhan, saat kami mulai satukan hati dan suara kami meninggikan memuliakan Tuhan, hadirat Tuhan dinyatakan dimanapun kami berada di pagi hari ini Bapa. Kami serahkan Tuhan jalan ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai nanti akhirnya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Nyatakan urapan, nyatakan hadirat Tuhan di tempat ini, di bumi, sama seperti di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus yang bersyukur Dia setia. Sama-sama jemaat Tuhan kita mau katakan amin. Kasih tepuk tangan kembali sama-sama di pagi hari ini. Tutup matamu di hadapan Tuhan. Berterima kasih buat kesetiaan Tuhan. Berterima kasih buat penyertaan Tuhan yang sempurna. Terima kasih Bapak. Musim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Yang bersyukur boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Dengan hati bersyukur sama-sama. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Setiap-Mu tak pernah layu di hidupku. Semusim berlalu dalam hidup kami. Semusim berlalu, namun yang kami tahu Tuhan, Kau selalu memelihara kami dengan sempurna. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Tutup matamu sama-sama jemaat. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari
cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Kami bersyukur Tuhan, lebih luas dari samudra. Kau baik buat kami Tuhan, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan Yesus. Kembali umat Tuhan, lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidup. Kami percaya janji-Mu, kami percaya penyertaan-Mu sempurna atas kami. Tak terbatas kasih-Mu, sungguh ku bersyukur. Kasih-Mu, untuk bukti penyertaan-Mu yang sempurna atas setiap kami. Kami bersyukur Tuhan. Mari yang bersyukur di hadapan Tuhan untuk hari yang baru, untuk Tuhan yang baru. Kita kasih tepuk tangan bagi nama Tuhan Yesus. Bangkit berdiri sama-sama jemaat Tuhan. Kita bangkit berdiri, angkat tinggi tangan kita. Mari bersyukur di hadapan Tuhan. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Amin. Sungguh lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Mari yang bersyukur umat, lebih luas dari samudra. Pernah habis kebaikan-Mu atas hidup kami. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku tak terbatas kasih-Mu atas kami, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku tak terbatas kasih-Mu Tuhan, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Mari yang bersyukur di hadapan Tuhan, kita kasih tepuk tangan sama-sama. Kasih sorak-sorai di atas kepalamu yang meriah bagi nama Tuhan Yesus. Sorakan haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Bersyukur kepada-Mu. Kasih dan rahmat, terima kasih Tuhan.
sampai dengan saat ini Tuhan. Kami bersyukur kepadamu. Haleluya, haleluya. Terima kasih, terima kasih. Hanya padamu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan, hanya kepadamu, hanya kepadamu. Terima kasih Tuhan. Menyembah, kami memuji, Kau Allah yang setia, Kau Allah yang mulia. Karena kasih-Mu kami ada, karena kebaikan-Mu kami ada sampai dengan saat ini. Angkat tangan-Mu. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Tuhan, kami bersyukur hanya kepadamu, hanya kepadamu. Haleluya, Tuhan. Karena kasih ada sampai hari ini. Terus naikkan syukur-Mu sama-sama jemaat. Lihat bukti kesetiaan Tuhan dalam hidup. Lihat kehadiran yang selalu ada di setiap musim hidupmu. Lihat pertolongannya yang selalu ada juga bagi setiap kita. Satu yang kami sadari Tuhan, kami ada sampai dengan saat ini. Semua karena kasih-Nya Tuhan, semua karena anugerah-Nya Tuhan. Kekuatan daripada-Mu yang memampukan setiap kami. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih buat kesetiaan-Mu atas hidup kami Bapa. Karena kasih-Mu, karena anugerah-Mu, karena kekuatan-Mu, ku dijadikan baru. Karena kasih-Mu, karena anugerah-Mu, karena kekuatan-Mu, ku dijadikan baru. Sadari semuanya. Karena kasih-Mu, kekuatan daripada-Mu, ku dijadikan. Mari dengan hati bersyukur, angkat tinggi tangan berdua-dua di Berias. Karena kasih-Mu, disadari semuanya Tuhan. Salah satu yang kami yakini semuanya karena kekuatan daripada-Mu. Kami ada, kami mampu sampai dengan saat ini Tuhan. Ku dijadikan baru.
bersama-sama bagi nama Tuhan Yesus. Terima kasih buat kasih-Mu, terima kasih buat anugerah-Mu, terima kasih untuk kekuatan yang selalu baru Tuhan nyatakan bagi setiap kami. Bersyukur buat hadirat-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus di hari yang baru, di tahun yang baru, di pagi hari ini kami boleh merasakan sukacita surga ada bagi setiap kami. Segala pujian, hormat, dan syukur kami kembalikan di dalam satu nama yang berkuasa dalam hidup kami. Nama Tuhan Yesus Kristus. Yang bersyukur, yang bersukacita bersama-sama jemaat Tuhan. Gereja Tiberias kita katakan amin. Bapak Ibu yang bersyukur buat tahun yang baru ini, boleh tepuk tangan di atas kepala kita. Boleh kasih salam senyum saudara jemaat Tuhan. Katakan selamat tahun baru. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu dan saya. Tepuk tangan di atas kepala kita buat kasih Tuhan, buat anugerahnya bagi setiap hidup Bapak Ibu dan saya. Terima sukacita yang baru dari Tuhan Yesus. Amin. Amin. Mari tepuk tangan di atas kepala kita, gereja Tiberias, dengan hati bersyukur. Tak pandang dari gereja mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Mari tunjukkan diri Bapak Ibu. Bila hatimu seperti hatiku, engkaulah saudara dan saudariku. Boleh sama-sama katakan ku tak pandang. Ku tak pandang dari suku mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Sama-sama Tiberias. Bila hatimu seperti hatiku, engkaulah saudara dan saudariku. Lambaikan tangan Bapak Ibu. Dalam Yesus kita bersaudara. Di dalam Yesus kita bersaudara. Oh haleluya. Dalam Yesus kita bersaudara. Ku cinta keluarga Allah, ku cinta keluarga Allah. Buat tahun yang baru ini, mari bersyukur sebab Tuhan baik. Amin. Amin. Lebih dahsyat lagi Bapak Ibu dan saya. Tak pandang dari suku mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Dan bila hatimu seperti hatiku, sama-sama Tiberias. Engkaulah saudara dan saudariku. Mari lambaikan tangan Bapak Ibu. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Ku cinta keluarga Allah. Mari sama-sama. Dalam Yesus kita bersaudara. Amin. Dalam Yesus kita bersaudara. Terima kasih-Nya. Dalam Yesus kita bersaudara. Ku cinta keluarga Allah, ku cinta keluarga Allah. Lambaikan tangan Bapak Ibu yang mengucap syukur buat minggu yang baru ini, tahun yang baru ini Tuhan berikan bagi Bapak Ibu dan saya. Mari terus bersyukur, mari terus memuji sebab Tuhan setia. Boleh tepuk tangan gereja Tuhan. Segala pengagungan, segala pujian, oh haleluya.
ajaib, Tuhan yang kuasa. Dia Tuhan, Tuhan yang menolong hidupku di tahun yang baru ini, amin. Tuhan, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa. Jiwaku ditebus. Sama-sama lebih sungguh lagi dong buat kasihnya, kebaikannya. Tuhan yang ajaib, amin. Tuhan yang kuasa. Dia Tuhan yang menolong Bapak Ibu dan saya sepanjang 2026. Kuasanya ajaib. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa. Jiwaku bisa lebih dahsyat lagi di dunia. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa. Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa. Jiwaku ditebus olehnya. Jiwaku ditebus. Jiwaku ditebus olehnya. Jiwaku ditebus olehnya. Sorak-sorai bagi Allah kita yang dahsyat. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Ada sukacita, amin. Amin. Sudah banyak yang semangat di hari yang pertama ini sebab Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan ajaib, Tuhan luar biasa, amin. Yang bersyukur, tepuk tangan di atas kepala kita. Lebih dahsyat lagi bagi Allah kita. Sebab kami mau bersyukur, sebab cintamu pada kami tidak pernah berubah. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya pada Tuhan Yesus, hanya padamu hatiku percaya. Angkat tangan Bapak Ibu. Kaulah menara dan kota pelindungnya. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walaupun bergoncang gunung-gunung beranjak, namun kasih sama-sama tak pergi dariku. Bisa lebih lagi bersyukur, amin. Tuhanlah, Tuhanlah kekuatan mazmurku. Dia gunung batuku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Amin. Setiap hati bersyukur. Kaulah menara dan kota. Sama-sama. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, namun mari Bapak Ibu sama-sama. Ku mau selalu bersyukur sebab cinta. Ayo sama-sama katakan. Takkan pernah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang. Kasih setianya tidak berubah, amin. Kasih setiamu tak pergi. Kita boleh kasih tepuk tangan di atas kepala Bapak Ibu. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah.
Silakan kembali duduk Bapak Ibu jemaat Tuhan. Terus semangat di dalam Tuhan Yesus, amin. Kekuatan Tuhan telah beri bagi Bapak Ibu dan saya untuk menjalani sepanjang tahun 2026 bersama Tuhan. Kita cakap menanggung segala perkara, lakukan perkara yang ajaib bersama Tuhan Yesus. Sama-sama kita akan siapkan hati kita. Kita akan menyaksikan video highlight dari khotbah Gembala Sidang Gereja Tiberias, Ibu Pendeta Darmianti Pariaji. Bapak Ibu jemaat Tuhan, selamat menyaksikan. Mendengarkan Tuhan bukanlah hal yang mudah. Alkitab memberi kita beberapa cara untuk mendengarkan pesan Tuhan dan memastikan bahwa kita benar-benar mendengar firman-Nya. Jangan meremehkan kekuatan bisikan Tuhan, sebab jawaban dari Tuhan akan selaras dengan kitab suci dan membawa kita bertumbuh dalam iman, dalam kedamaian. Roh Kudus membimbing dan menuntun kita kepada Kristus, mengarahkan juga memampukan kita untuk dapat melakukan sesuatu seturut dengan firman Tuhan. Alkitab adalah panduan agar hidup sesuai dengan tujuan dan rencananya Tuhan Yesus. Membaca Alkitab akan mengubahkan perspektif kita dalam melihat sesuatu sesuai dengan firman Tuhan. Tuhan dapat berbicara melalui mimpi, tetapi pelajari dahulu apakah selaras dengan Alkitab dan diskusikan dengan orang yang sudah teguh imannya. Dan Tuhan Yesus sesungguhnya banyak berbicara kepada kita, sering berbicara kepada kita. Tapi karena kita kadang-kadang terfokus pada pikiran kita sendiri, pikiran kita yang dominan, kehendak kita yang dominan, maka suara Tuhan atau kehendak Tuhan atau bisikan Tuhan Yesus itu tidak terdengar oleh kita. Kita tidak ikuti. Untuk itu makanya kita harus menaklukkan segala pikiran kita kepada pikiran Kristus. Kita memikirkan perkara-perkara yang di atas. Pikirkanlah perkara-perkara kekekalannya, saudara sekalian. Baik Bapak Ibu jemaat Tuhan, video lengkap dari khotbah Gembala Sidang Gereja Tiberias, Ibu Pendeta Darmianti Pariaji, Bapak Ibu dapat saksikan secara lengkap di YouTube channel Gereja Tiberias Indonesia. Sama-sama di pagi hari ini, kita akan mendengar dan membaca suara gembala terkasih. Saya bacakan bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan suara gembala dengan judul Rencana dan Kasih Allah bagi kita. Romawi yang pertama, doa pembukaan. Tuhan Yesus, kami bersyukur bisa mengakhiri tahun 2025 dan masuk tahun yang baru, tahun 2026. Doa kami agar kami semua selalu dalam lindungan Allah, tidak bahaya dan celaka, diberkati pekerjaan dan usaha kami, bebas dari kutuk-kutuk penyakit, bebas dari penderitaan, tidak resesi. Apa yang kami perlu Tuhan cukupi, dan apa yang kami butuhkan Tuhan sediakan. Beri rumah di bumi dan di sorga, hidup di bumi ini seperti di sorga, agar semua jemaat Tiberias akan diprogramkan pesta di sorga, agar para malaikat Allah menjaga dan mengawal menuju awan-awan masuk sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Romawi yang kedua, rencana dan kasih Allah bagi kita. Yang pertama, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Efesus 1 ayat 3 sampai 5. Di dalam Kristus Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat celah di hadapannya. Di dalam kasih Ia telah memilih kita menjadi anak-anaknya. Hari-hari kita ke depan telah tertulis di dalam kitabnya Tuhan. Mazmur 139 ayat 13 sampai 16. Kita harus selalu memikirkan janji dan rencana Tuhan, karena kita hidup di dunia ini karena rencana Tuhan atas kita. Bagian kita terus percaya dan menjadi pelaku firman-Nya. Yang kedua, Allah berdaulat atas kehidupan manusia. Roma 8 ayat 28, dan semua yang terjadi ada dalam rencana Tuhan. Maka tugas kita adalah menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan untuk melayani Tuhan. Melayani Tuhan bukan hanya di gereja, tetapi mengasihi jiwa-jiwa itu juga melayani Tuhan. Dimanapun Tuhan menempatkan kita, mari kita melayani Tuhan agar kita menjadi surat Kristus yang terbuka, sehingga banyak orang diselamatkan. Dan percayalah, semua yang terjadi ada dalam rencana Tuhan. Sebagai doa penutup, Tuhan Yesus, kami berdoa agar kami hidup sepenuhnya di dalam Engkau dan hidup di dalam kekudusan, menjadi pelaku daripada firman-Mu, hidup menyenangkan hati Engkau, tidak mendukakan hati Engkau dan tidak mendukakan hati sesama. Kau menghendaki agar nama kami tercatat dalam kitab kehidupan di sorga. Kalau sampai nama kami tidak tercatat sesuai di dalam Wahyu 20 ayat 14 sampai 15, kami akan mengalami kematian kedua, yaitu lautan api. Kami mau bersungguh-sungguh hidup di dalam Engkau sepenuh-penuhnya. Dan biarlah Allah Roh Kudus selalu mengurapi kami, memenuhi roh jiwa dan tubuh kami. Dan dalam hidup ini kami mau selalu bertobat dan bertobat. Belajar dan belajar setiap hari. Belajar firman-Mu
mendalami firman-Mu dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya kalau kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau, maka terjadilah doa yang Kau ajarkan sendiri, yaitu hidup kami di bumi seperti di dalam sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita boleh kasih tepuk tangan buat kasih Tuhan. Demikian suara gembala yang memberkati Bapak Ibu dan saya, dan sama-sama di pagi menjelang siang hari ini kita mau diajar, diubahkan oleh firman Tuhan. Kembali Bapak Ibu sama-sama kita satukan hati, sama-sama kita bersatu di dalam doa. Bapak yang baik, kami bersyukur buat hari ini, hari yang pertama, hari yang baru di tahun 2026. Kami bersyukur, kami bangun dengan segala yang terbaik yang Tuhan telah beri. Terima kasih buat nafas kehidupan yang Tuhan masih boleh percayakan bagi setiap kami. Terima kasih buat segalanya yang Tuhan telah percayakan bagi kami. Kami mau bersyukur, kami mau memuji, menyembah Tuhan, karena kasih-Mu cukup bagi kami. Anugerah-Mu melayakkan kami, memampukan kami hidup sampai hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur buat segala yang Tuhan kerjakan, buat segala yang Tuhan telah beri bagi setiap kami. Nanti saatnya Tuhan, sebelum kami mau diajar oleh firman Tuhan, kami tidak lupa mengucap berkat buat gereja kami, Gereja Tiberias Indonesia disayang Tuhan. Kami ucap berkat buat gembala kami, Ibu Pendeta Darniati Pariaji disayang Tuhan, bersama keluarganya melayani Tuhan penuh kuasa, penuh kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba-Mu juga, Bapak Pendeta Elvi Sirait disayang Tuhan, dipakai Tuhan seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau yang membimbing setiap hidup kami, menuntun setiap langkah kehidupan kami. Pimpin setiap hidup kami sepanjang tahun 2026 ini, untuk kami boleh berjalan bersama Tuhan Yesus. Maka kami percaya, sekalipun ada masalah, tantangan, pergumulan, kami keluar sebagai orang-orang yang lebih daripada pemenang. Dalam nama Tuhan Yesus, Bapak Ibu yang mengucap syukur, Bapak Ibu yang disayang Tuhan Yesus, dengan iman sama-sama kita boleh katakan amin. Tepuk tangan buat kasihnya Tuhan Yesus Kristus. Ini syukur setiap kami Tuhan Yesus. Kami bersyukur, kami bangga kami punya Tuhan Yesus. Tenanglah kini hatiku, Tuhan membimbing langkahku di tiap saat hidupku. Tetap ku rasa tangannya, Tuhanlah yang membimbing. Kita boleh bangkit berdiri Bapak Ibu jemaat Tuhan, sama-sama dengan kasih Kristus kami mengundang yang terkasih Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, sampaikan firman Tuhan. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan Yesus akan hari ini. Kalau kami ada sekarang ini sebagaimana kami adanya, kami percaya ini semua adalah kasih dan anugerah-Mu belaka untuk kami ya Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami berkumpul bersama, kami beribadah kepada Engkau ya Tuhan Yesus. Kami memuji dan memuliakan Engkau, kami menyembah kepada Engkau ya Tuhan Yesus. Kami memasuki tahun yang baru Tuhan Yesus 2006. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk tahun yang sudah lewat, dan kami akan menghadapi dan menjalani tahun ke depan Tuhan Yesus dengan penuh komitmen kepada Engkau, penuh iman dan pengharapan kepada Engkau ya Tuhan Yesus. Kami minta ya Engkau Allah Roh Kudus, Engkau urapi kami semua, penuhi roh jiwa dan tubuh kami dengan Roh Kudus-Mu, terutama anak-anak-Mu yang hadir di gereja Nias, dan penuhi roh jiwa dan tubuh anak-anak-Mu yang ibadah lewat live streaming. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami mulai pemberitaan firman ini. Haleluya. Amin, amin, amin. Shalom saudara sekalian, Tuhan Yesus memberkati.
Saya ucapkan selamat tahun baru 2026 ya saudara sekalian. Pagi hari ini judul firman Tuhan yang akan saya bawakan adalah menempuh tahun baru dengan penuh iman, pengharapan dan komitmen di dalam Tuhan Yesus Kristus ya saudara sekalian. Ya, mari kita melupakan apa yang di belakang kita maju ke depan. Kita melihat ke depan, saudara sekalian, sebagaimana di Filipi 3 ayat 13b juga dikatakan demikian. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Lupakan itu yang tidak baik ya, yang jelek-jelek, yang traumatis apa itu, tapi yang baik-baik ya kita bersyukur kepada Tuhan, ataupun yang tidak baik juga kita bersyukur karena itu adalah bagian dari hidup kita. Jadi Filipi 3 ayat 13b katakan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Tahun 2026 telah tiba saudara. Nah kini apa yang menjadi harapan dan komitmen kita di tahun yang baru ini? Kita masuki tahun 2026 ini artinya Tuhan Yesus berkenan atas hidup kita untuk menerima berkat dan kasih karunia-Nya saudara. Kita telah dimampukan, disertai, dipelihara, dan diberkati Tuhan melewati tahun 2025 dengan segala dinamika, hiruk pikuk, dan perjuangan hidup yang tidak mudah, bahkan dengan air mata ya saudara. Tetapi ketika kita berada di titik ini, di hari ini, artinya kita masih dipercayai Tuhan Yesus untuk melakukan tugas, misi pelayanannya di dunia ini saudara. Untuk itu kita selalu ucapkan syukur dan terima kasih kepada Tuhan Yesus atas anugerah dan kasih karunia-Nya kepada kita. Dan apa yang harus kita ada dalam menempuh tahun yang baru 2026 ini saudara sekalian. Apa yang kita harus ada yaitu satu, tetap setia kepada Tuhan Yesus. Tetap setia kepada Tuhan Yesus. Firman Tuhan di Lukas 16 ayat 10 katakan, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Saudara sekalian, ini Tuhan Yesus yang katakan. Kesetiaan penting dalam hidup kita sebagai anak Tuhan Yesus atau sebagai kita manusia, terutama jadi anak Tuhan Yesus, apalagi saudara sekalian ya, kita harus setia. Kesetiaan itu penting dalam hidup kita sebagai anak Tuhan Yesus. Tuhan inginkan kesetiaan itu kita lakukan sampai pada akhir hidup kita, saudara. Setia bukanlah perkataan, tetapi setia adalah pembuktian lewat tindakan nyata. Kesetiaan adalah teladan dari Tuhan Yesus kepada Bapa. Di Filipi 2 ayat 8 dikatakan, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Nah, firman Tuhan ini mengatakan bahwa Yesus meskipun anak Allah atau bahkan di Allah sendiri ya saudara sekalian, rela merendahkan dirinya menjadi manusia, bahkan taat sampai mati di atas kayu salib. Ini menunjukkan bahwa kesetiaan sejati bukan hanya soal berpegang teguh ketika segalanya berjalan baik, tetapi juga tetap berkomitmen dalam ketaatan. Sekalipun harus alami kesulitan, tapi karena kita taat dan setia, maka kita akan berkemenangan. Amin, saudara sekalian. Dan jadi hal pertama apa yang harus kita ada dalam menempuh tahun baru dengan iman, pengharapan dan komitmen di dalam Tuhan Yesus adalah satu, tetap setia kepada Tuhan Yesus. Tetap setia kepada Tuhan Yesus. Nah, yang kedua, ya, kita berkomitmen untuk lebih bijaksana. Kita berkomitmen untuk lebih bijaksana, saudara sekalian. Kita harus selalu berdoa minta hikmat. Ya, firman Tuhan yang telah saya sampaikan ya minggu lalu. Kita harus selalu berdoa minta hikmat. Di Yakobus 1 ayat 5 dikatakan, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya, saudara sekalian. Untuk bijaksana diperlukan hikmat, saudara sekalian ya. Untuk itu kita selalu minta
minta selalu dan berdoa selalu untuk minta hikmat. Kita kadang tidak tahu bagaimana harus berdoa, tetapi Roh Kudus akan menolong kita dan berdoa untuk kita kepada Allah sesuai dengan kehendaknya ya saudara sekalian. Di Roma 8 ayat 26-27 dikatakan, demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Saudara sekalian, mari kita hatinya tunduk kepada Roh Kudus. Dan kita doa selalu dengan rutin, atau kapanpun kita mau berdoa, saudara sekalian, kita berdoa dengan sesuai dengan kehendak Allah dan menyenangkan hati Allah. Dan kita harus bijaksana untuk melihat ke masa depan, saudara. Dan pikiran-pikiran kita harus positif, saudara. Juga ingat bahwa perkataan dan tindakan kita mencerminkan keadaan hati dan pikiran-pikiran kita. Di Amsal 18 ayat 21 dikatakan, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Jadi hal kedua apa yang harus ada dalam kita untuk menempuh tahun baru dengan iman, pengharapan, dan komitmen di dalam Tuhan Yesus Kristus. Itu kedua adalah kita komitmen untuk lebih bijaksana, saudara sekalian. Kemudian yang ketiga, saudara sekalian, untuk kita hidup ya menempuh tahun baru dengan penuh iman, pengharapan, dan komitmen di dalam Tuhan Yesus. Ketiga, percaya terus kepada Tuhan Yesus. Percaya terus kepada Tuhan Yesus. Di Amsal 3 ayat 5-6 dikatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia di dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Saya ulangi, Amsal 3 ayat 5-6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Kita tahu, saudara, bahwa kita harus memiliki iman kepada Tuhan Yesus. Kita tahu bahwa kita dimaksudkan untuk mempercayai Tuhan Yesus di saat yang baik dan juga pada saat yang tidak baik ya saudara sekalian. Juga di 2 Korintus 5-7 dikatakan, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Dalam kehidupan, sangat sulit sekali untuk kita menaruh kepercayaan kepada seseorang, saudara sekalian. Alasannya ya, kepada manusia ya, saudara sekalian, kepada seseorang. Alasannya pasti jika seseorang tersebut mungkin nanti berkhianat atau tidak menepati janjinya, saudara. Firman Tuhan mengingatkan kita atau mengatakan bahwa Allah bukanlah manusia sehingga Ia berdusta ya, atau berjanji tapi tidak menepatinya. Allah tidak demikian. Bagian kita adalah percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus dan lakukan bagian kita dengan benar. Walaupun kita belum melihat penggenapan janji Tuhan dalam kehidupan kita, tanggalkan segala beban dan dosa. Arahkan mata iman kita kepada Tuhan Yesus. Serta kita sabar menanti janji Tuhan Yesus dan prioritaskan Tuhan Yesus di atas segalanya, saudara. Jadi yang hal ketiga apa yang kita harus ada dalam menempuh tahun baru dengan iman, pengharapan, dan komitmen kepada Tuhan Yesus atau di dalam Tuhan Yesus adalah ketiga, kita percaya terus kepada Tuhan Yesus, saudara sekalian. Nah, itulah 3 hal untuk menempuh tahun baru dengan iman, pengharapan, dan komitmen di dalam Tuhan Yesus Kristus. 1, tetap setia kepada Tuhan Yesus. Setia bukanlah hanya perkataan, tetapi adalah pembuktian lewat tindakan nyata yang akan teruji dalam setiap waktu dan sampai akhir waktu, seperti teladan dari Tuhan Yesus sendiri. Kedua, kita komitmen untuk lebih bijaksana. Kita harus bijaksana untuk melihat masa depan. Karena itu perlu tunduk akan tuntunan Roh Kudus, saudara sekalian, agar hati dan pikiran kita sejalan dengan kehendak Tuhan. Dan kemudian yang ketiga, kita percaya terus kepada Tuhan Yesus. Percaya, saudara sekalian ya.
miliki iman percaya yang teguh di dalam Tuhan, dan lakukan dan kerjakan apa yang menjadi bagian kita, dan kita tetap sabar dan prioritaskan Tuhan di atas segalanya, ya saudara sekalian. Itulah saudara sekalian, kita dalam menempuh tahun baru dengan iman, pengharapan, dan komitmen di dalam Tuhan Yesus, yaitu saudara kita setia, kita komitmen untuk lebih bijaksana, saudara sekalian, dan kemudian kita percaya terus kepada Tuhan Yesus, saudara sekalian. Marilah kita sebagai anak-anak Tuhan Yesus, saudara sekalian, hidup menuruti kata-kata Tuhan Yesus, hidup sepenuh-penuhnya di dalam Tuhan Yesus. Jangan mendukakan Tuhan Yesus dan jangan mendukakan hati sesama, saudara sekalian. Marilah kita hidup di dalam firman-Nya sepenuh-penuhnya, menjadi pelaku firman dan dalam kekudusan-Nya, saudara sekalian, ya. Supaya kita doanya selalu terjawab, apa yang kita butuhkan selalu diberikan dari Tuhan Yesus kepada kita, saudara sekalian. Tuhan Yesus menghendaki kita tercatat namanya dalam buku kitab kehidupan di sorga. Kalau sampai nama kita tidak tercatat dalam buku kitab kehidupan di sorga, kita mengalami kematian kedua atau lautan api, saudara sekalian. Ya. Dan kemudian Tuhan Yesus katakan kita disuruh berjuang untuk masuk pintu yang sempit itu, karena lebarlah pintu menuju kebinasaan. Tuhan Yesus katakan, barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama dengan Bapa di atas tahtanya. Otomatis juga waktu kita akan berkemenangan ya nanti kelak akan di sorga. Tetapi juga waktu hidup di dunia ini, saudara sekalian, kita harus menang atas dosa, menang atas sakit penyakit, menang atas masalah, menang atas kuasa gelap, saudara sekalian. Tuhan Yesus menghendaki kita selalu memperingati karya keselamatannya yang telah dikerjakan untuk kita, saudara sekalian. Tuhan Yesus minta kita menyatu dengan tubuh darah Yesus, saudara sekalian, memperingati karya keselamatannya. Dan janji Tuhan Yesus, kalau kita menyatu dengan tubuh darah Yesus, Tuhan Yesus ada di dalam kita dan kita pun di dalam Tuhan Yesus. Kalau ada Tuhan Yesus di dalam kita, maka hal yang besar, spiritual, spektakuler, mujizat besar terjadi melalui hidup kita, saudara sekalian. Ada percakapan Petrus dengan Tuhan Yesus. Petrus pernah menanyakan, Yesus, kami sudah mengikut Engkau, apa yang akan kami peroleh? Jawab Tuhan Yesus kepada Petrus, kamu akan memerintah bersama aku, dibalas 100 kali lipat, dan hidup kekal, saudara sekalian. Nah itulah saudara sekalian, kita juga diminta oleh Tuhan Yesus untuk menjadi pemenang jiwa bagi kerajaan sorga. Tuhan Yesus katakan, pergilah kamu sampai ke ujung bumi, jadikanlah semua bangsa muridku, ajarkanlah kepada mereka apa-apa yang aku ajarkan kepadamu, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dan aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Marilah kita dalam hidup ini kita selalu bertobat dan bertobat tiada hari tanpa pertobatan, dan kemudian kita berjaga-jaga dan waspada untuk kita tidak jatuh dalam dosa dan kesalahan, karena Tuhan Yesus katakan, hendaklah kamu siap sedia karena anak manusia datang pada waktu yang tidak kamu sangkakan, saudara sekalian. Nah itulah saudara sekalian, marilah kita dalam kehidupan ini kita mau memuliakan Tuhan Yesus seumur hidup kita, saudara sekalian. Dan di tahun baru ini, saudara sekalian, tahun baru di 2026 ini, marilah kita penuh pengharapan, penuh iman kepada Tuhan Yesus, penuh pengharapan kepada Tuhan Yesus, penuh komitmen kepada Tuhan Yesus, komitmen yang baik-baik yang membangun, saudara sekalian, berjanji kepada Tuhan ya untuk kita ini adalah bait Allah, tempat Allah mau bekerja dan berkarya. Ya lewat kita harus kudus, bait Allah yang kudus, kita persembahkan hidup kita dan tubuh kita sebagai persembahan yang sejati dan kudus kepada Allah, saudara sekalian. Untuk itu kita masuki tahun baru ini dengan penuh iman, harapan, dan komitmen kepada Tuhan Yesus adalah satu, kita tetap setia kepada Tuhan Yesus. Yang kedua, kita komitmen untuk lebih bijaksana, yang menjadi lebih bijaksana di tahun 2026 dibanding dengan 2025. Dan kemudian kita percaya terus kepada Tuhan Yesus, percaya penuh kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menyertai kita, melindungi kita, menuntun kita. Terima kasih saudara sekalian, terima kasih. Sekian firman Tuhan pagi hari ini, semoga menjadi berkat bagi saudara sekalian. Dan saya percaya kita semua sebagai anak-anak Tuhan Yesus mau memuliakan Tuhan Yesus seumur hidup kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selamat tahun baru, Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kepada Gereja Nias. Puji Tuhan, terima kasih Ibu Gembala Sidang, Ibu yang kami kasih, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, atas firman yang Ibu sampaikan di hari pertama di tahun 2026. Kami semua diingatkan tentang menempuh tahun baru dengan
iman, pengharapan, dan komitmen kepada Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk Ibu Gembala, Tuhan terus pakai secara luar biasa, tambahkan hikmat, pewahyuan dari Tuhan untuk terus mempersiapkan jemaat Tiberias, jemaat yang kudus, misionaris, dan siap ke sorga. Dan kami seluruh jemaat Tiberias, Gading Nias, dan seluruh jemaat Tiberias dimanapun berada mengucapkan selamat tahun baru untuk Ibu Gembala. Tuhan Yesus memberkati Ibu Gembala bersama keluarga. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Saya mau sampaikan selamat tahun baru buat kita semua, amin. Apa kabar saudara? Sukacita, amin. Ya, doa saya tahun yang baru ini tahun yang penuh dengan keajaiban, amin. Sama-sama bilang bersama saya, aku berdoa tahun yang baru ini tahun yang penuh dengan keajaiban, amin. Kita semua butuh keajaiban, amin. Ada yang gak butuh keajaiban? Ya, kita semua ini butuh keajaiban. Kita hidup ini karena keajaiban Tuhan. Ya, saudara bangun pagi itu karena keajaiban Tuhan. Coba saudara bayangin tadi malam saudara tidur, lalu Tuhan lupa bangunin gitu saudara. Nah, kita saudara ada di mana gitu ya. Nah, hari ini saudara bisa ada di tahun yang baru, di 1 Januari 2026, itu keajaiban Tuhan. Karena ada orang-orang nggak bisa lewat tahun 2025, nggak bisa masuk tahun 2026. Saudara bisa masuk tahun 2026, itu keajaiban Tuhan, amin. Maka hari ini saudara juga bernafas, itu keajaiban Tuhan. Ya, keajaiban Tuhan itu macam-macam saudara. Saudara punya anak, itu keajaiban Tuhan, amin. Ada banyak orang sampai hari ini minta anak, doa supaya punya anak, tapi belum punya anak. Maka hari ini saudara yang punya anak bersyukur, itu keajaiban Tuhan, amin. Saudara yang punya suami, punya istri, punya anak-anak bersyukur, itu keajaiban Tuhan. Maka saudara nggak boleh abaikan suami, nggak boleh abaikan istri, nggak boleh abaikan keluarga. Karena keluarga kita, suami kita, istri kita, itu juga keajaiban Tuhan, amin. Maka hari ini tadi Gembala Sidang kita menyampaikan firman Tuhan tentang menempuh tahun baru dengan iman, pengharapan, dan komitmen. Ada 3 hal yang Ibu Gembala sampaikan tadi. Yang pertama apa? Kita tetap setia kepada Tuhan Yesus. Yang kedua apa? Kita berkomitmen untuk hidup lebih bijaksana lagi. Dan yang ketiga apa? Kita selalu percaya kepada Tuhan. Maka saya sedikit menambahkan yang keempat. Kita baca bersama di dalam Yohanes pasal 1, 1-3. Sama-sama bilang bersama saya, 2, 3, ya. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan, stop, sama-sama bilang bersama saya, pada mulanya adalah firman. Jadi hari ini mulai semuanya, mulai segala sesuatu dengan apa? Firman. Kalau saudara bangun pagi, yang saudara cari handphone atau Alkitab, yang benar. Ya, kita sering bangun pagi bukan cari Alkitab, cari handphone. Maka Alkitab tadi kasih tahu pada mulanya adalah apa? Firman. Kejadian pasal 1 ayat 1-6 dikatakan apa? Pada mulanya bumi gelap gulita, kosong. Amin. Lalu Tuhan berfirman, berfirmanlah Allah, jadilah terang. Berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala. Berfirmanlah Allah, jadilah tumbuhan. Berfirmanlah Allah, jadilah binatang. Berfirmanlah Allah, jadilah manusia. Jadi semua karena apa? Firman. Kita baca ayat 3, sama-sama 2, 3 ya. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Sama-sama bilang bersama saya, segala sesuatu dijadikan oleh firman. Amin. Jadi enggak ada sesuatu yang terjadi di dunia ini tanpa firman. Itu sebabnya yang keempat, sedikit saya menambahkan, untuk menempuh tahun baru dengan iman, pengharapan, dan komitmen. Yang keempat, mulailah segala sesuatu dengan firman. Amin. Saudara yang mau bangun bisnis tahun 2026, mulailah dengan firman. Amin. Anak-anak muda yang punya rencana 2026 menikah, mulailah dengan firman. Saya suka ditanya pendeta, kalau mau tahu jodoh yang dari Tuhan itu seperti apa sih pendeta? Sederhana, kalau jodoh dari Tuhan, dia bawa saudara dekat sama Tuhan. Amin.
Jangan saudara baru pacaran, ayo nonton gitu, gelap-gelap, cium sana, cium sini gitu saudara. Lalu ayo kita check in hotel, itu bukan dari Tuhan, itu bukan dari Tuhan. Amin. Kalau jodoh dari Tuhan, kita dibawa dekat sama apa? Tuhan. Amin. Itu sederhana. Maka saudara anak-anak muda yang mau bangun rumah tangga mulai dengan firman. Saudara yang mau bangun bisnis, bangun usaha mulai dengan firman. Kenapa? Karena firman itu ajaib. Sama-sama bilang bersama saya, firman Tuhan ajaib. Iya. Suatu hari saudara Yesus dicoba iblis di padang gurun. Iblis berkata, Yesus sudah puasa 40 hari 40 malam. Dia lapar sekali. Maka iblis bilang, Yesus, rubahlah batu ini menjadi apa? Roti. Saya mau tanya sama saudara, Yesus rubah atau tidak? Rubah atau tidak? Tidak. Saya mau tanya, Tuhan Yesus bisa rubah batu jadi roti? Kenapa enggak dirubah jadi roti? Kenapa? Karena Yesus tidak mau tunduk kepada iblis. Jadi jangan gara-gara makanan saudara nyembah iblis. Jangan gara-gara proyek, jangan gara-gara uang, jangan gara-gara bisnis saudara nyembah iblis. Semua yang ada di dunia ini sudah diciptakan oleh Tuhan melalui firman. Amin. Maka cari Tuhan, percaya firman, lakukan firman. Apa yang saudara perlu di tahun 2026, apa yang saudara cari di tahun 2026, Tuhan pasti sediakan yang terbaik. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Jadi kenapa Yesus enggak rubah batu jadi roti? Karena Yesus enggak mau tunduk kepada iblis. Yang kedua, karena Yesus berkata apa? Manusia hidup bukan dari apa? Roti saja, tetapi dari apa? Firman. Jadi hari ini kalau saudara percaya firman, lakukan firman, hidup sesuai firman, saudara pasti hidup. Amin. Kalau saudara pegang firman, lakukan firman, pasti terjadi keajaiban. Amin. Saya ingat cerita mendiang Pak Paryaji dulu ya ada sakit di kepala gitu saudara. Maka kalau sakit di kepala itu, kalau kambuh, maka dibentur-benturkan ke dinding saudara. Maksudnya saking sakitnya. Tapi nggak hilang juga. Lalu makan cabai banyak. Supaya apa? Supaya rasa sakitnya hilang. Karena cabai supaya bisa mengalahkan rasa sakit. Ternyata nggak hilang juga. Lalu harus ya berobat ke luar negeri saudara. Tapi ya sembuhnya pun cuma 6%. Lalu buat apa? Hasilnya apa saudara? Tuhan bilang, Pak Paryaji baca firman Tuhan. Hasilnya apa Pak Paryaji baca firman? Dan hasilnya apa saudara? Sakit kepala yang cekot-cekot itu saudara hilang. Hari ini apapun penyakitmu, firman Tuhan sanggup menyembuhkan saudara. Cari firman, lakukan firman, mujizat pasti terjadi. Katakan amin. Dulu Tiberias juga saudara, ya ibu gembala nggak ada cita-cita bikin, ya maksudnya jadi pendeta atau bikin gereja, nggak ada cita-cita. Ibu gembala bertobat setelah ya sakit 3,5 tahun, lumpuh, pakai kursi roda gitu saudara. Setelah datang ke gereja sembuh. Maka setelah sembuh saudara, ibu gembala terima Tuhan Yesus. Kerinduannya cuma apa? Belajar firman, pendalaman, pemahaman Alkitab. Maka ibu gembala bikin pemahaman Alkitab saudara. Ya kumpulin ibu-ibu saudara. Awalnya 300, 600, 900, 1000. Tiba-tiba 4.000, akhirnya banyak saudara. Awalnya cuma mau pemahaman Alkitab, baca firman. Itu sebabnya firman itu penting. Katakan amin. Kalau saudara baca firman, mujizat pasti terjadi. Amin. Dan puji Tuhan, ibu gembala sembuh setelah datang ke gereja baca firman. Hari ini apapun penyakitmu, kuasa firman Tuhan sanggup menyembuhkan kita. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Yang terakhir, kita baca Yesaya 43, 18 dan 19. Sama-sama 2, 3, ya. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang apa? Stop, saudara perhatikan. Ini firman Tuhan kepada bangsa Israel. Bangsa Israel ini sering ingat yang buruk-buruk. Bangsa Israel ini sering ingat yang jelek-jelek. Maka firman Tuhan kepada bangsa Israel, janganlah ingat-ingat yang dahulu. Hari ini kita ada di tahun 2026. Ingat yang buruk, ingat yang baik, lupakan yang apa? Buruk. Saudara kita ini paling senang saudara ingat yang buruk-buruk. Kesalahan suami, kesalahan mertua, kita ingat bertahun-tahun. Hari ini mari kita lupakan, ingat segala kebaikan Tuhan. Katakan amin.
Kalau saya misalkan kasih kertas saudara, kasih kertas. Bapak Ibu isi di kertas 10 orang yang paling menjengkelkan, yang paling ngeselin, dan 10 orang yang paling baik. Saudara lebih cepat ingat yang paling menjengkelkan atau yang paling baik? Yang benar saudara. Kita lebih senang ingat yang menjengkelkan. Ini dia yang paling menjengkelkan. Sampai kita lupa yang baik. Hari ini ingat kebaikan Tuhan. Katakan amin. Terus lanjut sama-sama kita baca 2, 3 ya. Dan jangan perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Kenapa enggak boleh perhatikan yang dari zaman purbakala? Karena masa lalu tidak bisa kita rubah. Tapi masa depan bisa kita rancang. Amin. Sama-sama bilang masa lalu tidak bisa kuubah. Masa depan bisa kurancang. Amin. Jadi masa lalu kita nggak bisa ubah. 2025 yang sudah lewat kita nggak bisa ubah. Tapi 2026 yang akan kita jalani bisa kita persiapkan, bisa kita rancang. Amin. Lakukan yang terbaik. Ayat terakhir 19 sama-sama 2, 3 ya. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang apa? Sama-sama bilang bersama saya, Tuhan akan memberikan sesuatu yang baru dalam hidupku. Amin. Terus, yang sekarang sudah tumbuh, belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang. Saya mau tanya sama saudara, buat jalan di padang gurun gampang atau susah? Susah. Hari ini sesusah apapun hidupmu, sesusah apapun keadaanmu, selama kita jalan sama Tuhan, semua kesusahan, semua kesulitan bisa kita lewati bersama Tuhan, dan kita keluar sebagai pemenang. Yang percaya boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Lanjut lagi kita baca sama-sama 2, 3 ya. Dan sungai-sungai di mana? Padang belantara. Saudara, sulit sekali bisa bikin sungai di padang belantara, tapi bagi Tuhan sesuatu yang sulit sekalipun Tuhan bisa lakukan dalam hidup kita. Amin. Itu sebabnya yang kelima, yang terakhir, supaya kita menempuh tahun baru dengan iman, pengharapan, dan komitmen. Yang kelima, lupakan yang buruk, ingat kebaikan Tuhan. Amin. Selamat tahun baru, biar tahun 2026 hidup kita penuh dengan keajaiban, penuh dengan perkara-perkara yang besar bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita datang kepada Tuhan, kita angkat pujian. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Mari sama-sama bersyukur. Ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku.
Tuhan kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur, kami bersyukur, Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur Tuhan. Yang bersyukur boleh kita kasih tepuk tangan sama-sama, kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk berkat kebenaran firman Tuhan yang boleh kami dengar di hari yang baru, di hari yang pertama di tahun yang baru, tahun 2026. Bila firman Tuhan boleh selalu jadi kekuatan bagi setiap kami, pedoman dalam hidup kami. Firman Tuhan boleh jadi pelita bagi setiap langkah kaki kami. Kemanapun kami berada Tuhan Yesus, biarlah setiap perkataan firman-Mu saja yang jadi pegangan dalam hidup kami. Berkati Tuhan Yesus, hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Yang terkasih, Gembala Sidang Gereja Tiberias, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, juga Bapak Pendeta Elvis Rait yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Renungan firman Tuhan yang pasti memberkati, mengubahkan setiap kami di pagi siang hari ini. Kami berdoa, bila firman Tuhan tidak kembali dengan sia-sia, mendengar firman Tuhan sungguh tertanam dalam setiap lubuk hati kami, berakar, bertumbuh, berbuah dengan lebat. Sebentar Tuhan, kami akan masuk di dalam sakramen perjamuan kudus yang akan dipimpin langsung oleh Gembala Sidang Gereja Tiberias Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Namun sebelumnya kami rindu bawa korban syukur yang terbaik di hari yang baru, hari pertama di tahun 2026. Kami bawa kasih yang terbaik buat Tuhan, sebab kami bersyukur Tuhan terlebih dahulu memberikan yang terbaik bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus yang bersyukur kita diberkati, sama-sama jemaat Tuhan kita katakan amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu jemaat Tuhan. Kita siapkan hati kita sama-sama jemaat Tuhan untuk memberikan yang terbaik pada pagi siang hari ini. Selamat memberikan yang terbaik bagi nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Terus bawa syukur kita, rasa terima kasih kita sama Tuhan Yesus buat kebaikan Tuhan dan penyertaan Tuhan dalam setiap. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks, give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the way
I am rich because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. Give thanks. Terima kasih untuk persembahan Bapak Ibu Jemaat Tuhan. Tuhan yang balaskan puluhan, ratusan, ribuan kali lipat. Tibasnya bersama-sama Jemaat Tuhan, kita mau siapkan hati kita, mau kita menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Kita akan pujian ini bersama-sama. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi setiap. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan dan menyembuhkan setiap menyembuhkan sempurnakan hidup kami. Tubuhmu dan darahmu Tuhan Yesus. Tubuhmu dan darah. Kita bangkit berdiri bersama-sama Jemaat Tuhan. Kita mau siapkan hati kita untuk kita menyatu dengan tubuh darah Tuhan Yesus yang akan dipimpin langsung oleh Kepala Sidang Gereja Tiberias Indonesia, Ibu Pendeta Darnia Pariaji di pagi hari. Sempurnakan hidup kami. Kita akan menyatu dengan darah Yesus, tubuh darah Yesus, dan kita akan menerima perjamuan kudus. Di Matius 26 ayat 26 sampai 28 katakan, dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Saudara sekalian, kita menyatu dengan tubuh darah Yesus, kita dosanya diampuni dan kemudian kita akan hidup kekal kalau saudara sekalian. Dan juga janji Tuhan Yesus, kalau kita menyatu dengan tubuh darah Yesus, Tuhan Yesus ada di dalam kita dan kita pun di dalam Tuhan Yesus. Wahyu 6 ayat 6 katakan, dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar. Tetapi janganlah rusakan minyak dan anggur itu. Ini berarti bahwa semakin hari akan semakin sulit, sukar, mahal, ya saudara sekalian. Tetapi janganlah rusakan minyak dan anggur itu, artinya kita anak-anak Tuhan yang hidup di dalam Tuhan Yesus dan sepenuh-penuhnya hidup di dalam Tuhan Yesus, saudara sekalian, menjadi pelaku daripada firman-Nya, hidup di dalam kekudusannya, maka kita selalu akan berkemenangan, kita tidak akan dirusakkan. Ya saudara, mari kita angkat roti yang akan dibentuk menjadi tubuh Kristus. Kita ucapkan bersama, dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga. Inilah tubuh Yesus Kristus yang tertombak dan tertikam di atas kayu salib. Yang pertama, yang memberikan kami bersama keluarga keselamatan, yang memberikan kami hidup kekal di dalam kerajaan sorga. Yang kedua, tubuh Kristus yang ditombak dan ditikam di atas kayu salib, untuk menyempurnakan agar tubuh, jiwa, dan rohku sempurna sehat, sempurna untuk dibangkitkan pada hari kiamat. Yang ketiga, tubuh Kristus yang ditombak dan ditikam di atas kayu salib, agar kami semua bersama keluarga mulai hari ini tidak terkapar di meja operasi, tidak terkapar di rumah sakit, tidak terkapar di ruang ICU, tidak lumpuh, tidak pikun, tidak koma. Aku tolak sakit kanker, aku tolak sakit tumor. Dimanapun kami melangkah, dijaga malaikat, tidak jatuh, tidak bahaya, dan tidak celaka. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga, inilah tubuh Yesus Kristus. Kita makan bersama, inilah tubuh Yesus Kristus.
Mari kita angkat anggur yang akan dibentuk menjadi darah Tuhan Yesus Kristus. Kita ucapkan bersama, dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus yang tertumpah, tercurah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Yang pertama, yang menyucikan dan menguduskan aku. Aku berjanji bertobat, menolak dosa, menolak setan-setan dan segala perbuatannya. Berkati aku bersama keluarga yang kudus. Aku tolak perzinahan, aku tolak percabulan, aku tolak poligami, aku tolak poliandri. Jauhkan keluarga kami dari perceraian, jauhkan keluarga kami dari orang ketiga. Mulut kami dikuduskan, tidak menipu dan tidak berdusta. Doa-doa kami penuh kuasa, tangan kami dikuduskan, tidak cemar, tidak mencuri. Apa yang kupegang, yang kami kerjakan selalu berhasil. Aku tolak segala fitnah, fitnah atas keluarga kami dan fitnah atas gereja. Yang kedua, oleh darah Yesus, darah anak domba Allah, kami semua termaterai menjadi warga sorga. Sebagai warga sorga, kami semua berkumpul di bumi, berkumpul di sorga. Kami punya rumah di bumi dan punya rumah di sorga. Yang ketiga, oleh tetes darahnya, oleh bilur-bilurnya, segala penyakit sembuh hari ini. Dari ujung rambut sampai telapak kaki kami semua sehat sempurna. Tidak sakit kepala, tidak migrain, tidak vertigo. Aku tolak bodoh pelupa. Anak-anakku pandai cerdas, punya masa depan indah. Oleh darah Yesus jantungku sehat sempurna, tidak sakit jantung, tidak dioperasi, tidak serangan jantung. Oleh darah Yesus ginjalku sehat sempurna, tidak gagal ginjal, tidak cuci darah. Oleh darah Yesus paru-paruku bersih normal, tidak ada flek, tidak sakit paru-paru, tidak sakit asma, tidak sakit TBC. Oleh darah Yesus darahku normal, tidak darah tinggi, tidak darah rendah. Tidak diabetes, aku tolak hepatitis, aku tolak demam berdarah, aku tolak sinusitis, aku tolak alergi udara, aku tolak COVID-19, aku tolak influenza A, aku tolak influenza B, aku tolak alergi makanan. Tulang-tulangku sempurna sehat, tidak kropos tulang, tidak kanker tulang, tidak saraf kejepit. Aku tolak batu di empedu, aku tolak sakit pankreas. Urapi leverku sempurna sehat, tidak sakit kanker liver. Hari ini aku sembuh. Silahkan Anda semua berdoa masing-masing, sebutkan nama sakit Anda masing-masing, dan imani sakit Anda sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Dan kalau ada kebutuhan lain, masalah pekerjaan, masalah finansial, masalah rumah tangga, suami, istri, anak, orang tua, cucu, minta kepada Tuhan Yesus saat ini, dan imani doa Anda dijawab oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat darah Yesus ini, kita ucapkan bersama, Tuhan Yesus yang mengajar kepada gembala sidang Gereja Tiberias bahwa perjamuan kudus ini kuasanya lebih dari roti mana. Aku percaya dengan perjamuan kudus ini tidur pun aku diberkati, dicukupi, tidak miskin, tidak bangkrut dan tidak kekurangan. Aku percaya dengan perjamuan kudus ini aku mulia, akan terbang ke awan-awan, jumpa Tuhan Yesus pesta di sorga. Aku percaya dengan perjamuan kudus ini aku diangkat naik, punya roh majikan, tidak jadi ekor tetapi menjadi kepala, tidak gagal, tidak bangkrut, tidak hutang-hutang. Pekerjaanku, usahaku diberkati Tuhan 100 kali ganda. Segala penderitaan dan segala penyakit hari ini disembuhkan dan diselesaikan di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Kita minum bersama, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Kita berdoa untuk minyak urapan. Anda yang belum punya minyak urapan dapat memintanya nanti di mimbar. Tuhan Yesus, Engkau yang memberi perintah kepada gembala sidang Gereja Tiberias untuk mengembalikan kuasa minyak urapan. Maka kami serahkan setiap tetes minyak ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Inilah minyak urapan yang kudus. 1. Minyak urapan untuk muliakan Allah dan muliakan manusia terdapat di Hakim-Hakim 9 ayat 8-9. Kedua, minyak urapan punya kuasa untuk menyembuhkan orang sakit dan mengusir setan-setan dan roh jahat di Markus 6 ayat 12-13. Ketiga, minyak urapan untuk menghancurkan segala kutuk-kutuk terdapat di Yesaya 10 ayat 27a. Keempat,
Minyak urapan untuk menjadikan kami lebih dari teman sekutu kami terdapat di Ibrani 1 ayat 9. Kami serahkan setiap pot, setiap botol, setiap tetes minyak ini, minyak urapan yang kudus dan yang penuh kuasa dalam nama Tuhan Yesus. Minyak urapan ini memuliakan Allah dan memuliakan manusia. Kami muliakan Allah kami Yesus Kristus dan kami manusia mulia, tidak sakit, tidak miskin, tidak gagal. Apa yang kami kerjakan selalu berhasil. Inilah minyak urapan yang kudus, oleskan pada dahi Anda dan kepala Anda dan pada bagian yang sakit. Dan untuk Anda yang sakit, imani Anda sembuh di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Inilah minyak urapan yang kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami sudah menyatu dengan tubuh darah-Mu dan kami sudah memakai minyak urapan. Kami tahu Engkau ada di dalam kami dan kami pun di dalam Engkau, dan kami tahu Tuhan Yesus kami akan selalu disertai oleh Engkau, dan kami mohon berkenanlah selalu pada kami ya Tuhan Yesus. Hamba berdoa untuk jemaat Gereja Tiberias Indonesia. Sayangi jemaat Gereja Tiberias Indonesia Tuhan Yesus. Berikan jemaat Gereja Tiberias Indonesia wibawa ilahi. Berikan kasih, kuasa dan mujizat-Mu selalu terjadi dalam kehidupan jemaat Gereja Tiberias Indonesia. Dan berikan hikmat, akal budi dan pewahyuan dari surga. Apa yang dilakukan berasal daripada Engkau dan untuk hormat kemuliaan nama Engkau ya Tuhan Yesus. Berikan jemaat Gereja Tiberias Indonesia berkat rohani. Mereka ada kuasa dan wibawa dari surga. Dan berikan berkat jasmani ya Tuhan Yesus. Mereka selalu sehat sempurna. Darah Yesus berkuasa menyembuhkan. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, jemaat Gereja Tiberias Indonesia semua sehat dan yang sakit sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Dan berikan berkat materi Tuhan Yesus, apa yang diperlukan dalam hidup ini selalu tercukupi. Hamba berdoa untuk rumah tangga di Gereja Tiberias Indonesia penuh kasih mula-mula, selalu dalam kasih mesra, cinta yang membara, dan selalu tercukupi apapun yang diperlukan bersama anak-anaknya. Hamba berdoa untuk jemaat Gereja Tiberias Indonesia, Engkau berikan penghasilan lebih dari cukup Tuhan Yesus. Apapun yang mereka kerjakan selalu naik, tidak pernah turun dari kepala, bukan ekor Tuhan Yesus. Berikan penghasilan lebih dari cukup dalam nama Tuhan Yesus. Dan hamba berdoa untuk pendeta-pendeta di Gereja Tiberias Indonesia berkhotbah dengan penuh kuasa dan wibawa dari sorga. Tanda-tanda heran menyertai dan apa yang diperlukan dalam hidup ini selalu tercukupi. Hamba berdoa untuk koordinator, pekerja, usher, greeter, tim worship, dan juga tim media, choir, dan juga kids dan buaner guest semua. Dipakai Tuhan dengan heran luar biasa, apa yang diperlukan dalam hidup ini selalu tercukupi. Terima kasih Tuhan Yesus, kami masuki tahun 2026, kami percaya Engkau selalu menyertai kami, dan kami harus betul-betul hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau. Untuk menempuh tahun 2026 dengan penuh kemenangan Tuhan Yesus, di dalam Engkau menang karena kami anak-Mu. Kami sungguh bersuka cita karena kami adalah anak-Mu, dan kami menjadi anak-anak-Mu itu adalah anugerah yang terbesar di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba berdoa untuk Gereja Tiberias Indonesia, kasih-Mu, kuasa-Mu dan mujizat-Mu selalu terjadi di dalam Gereja Tiberias Indonesia dan dialami oleh jemaat Gereja Tiberias Indonesia dan juga orang Kristen pada umumnya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami serahkan Gereja Tiberias Indonesia untuk Kau sayangi, Kau berkati dan menjadi pemenang jiwa bagi kerajaan sorga. Dan kami serahkan ke dalam pertolongan Roh Kudus-Mu selalu dan penampungan Roh Kudus-Mu selalu, dalam penguasaan Roh Kudus-Mu selalu, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih saudara sekalian, Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kepada Gereja Nias. Terima kasih Ibu Gembala Sidang atas pelayanan Ibu di hari pertama di 2026. Kami sungguh diberkati. Doa kami terus untuk Ibu Gembala, Tuhan beri kesehatan, umur panjang, dan Tuhan terus pakai menjadi alat yang tangguh untuk mempersiapkan jemaat Tiberias, jemaat yang kudus, misionaris dan siap ke sorga. Tuhan memberkati Ibu Gembala. Puji Tuhan, saudara, kita akan tutup ibadah kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk ibadah yaitu hari pertama di tahun 2026. Kami mulai tahun ini dengan firman, kami mulai tahun ini dengan Tuhan, dan kami percaya apapun yang kami mulai bersama Tuhan, kami semua akan mengalami perkara-perkara yang besar.
Berkati umat-Mu, sebentar mereka akan memulai hidup mereka bersama keluarga, memulai tahun mereka bersama Tuhan. Dan kami doa di mulut mereka ada kuasa, di tangan mereka ada kuasa. Apa yang mereka doakan Tuhan jawab, Tuhan kabulkan. Apa yang mereka kerjakan Tuhan buat berhasil dalam nama Tuhan Yesus. Apa yang belum tercapai di 2025, 2026 Tuhan berikan yang terbaik. Apa yang belum tergenapi di 2025, biar di 2026 ini semua tergenapi, semua dikabulkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati semua yang sudah melayani, berkati pemimpin pujian, Saudara Arda bersama istri keluarga diurapi, diberkati, dipromosikan Tuhan. Juga berkati Saudara Alvarado bersama istri keluarga diurapi, diberkati, dipromosikan Tuhan. Berkati para singer, berkati para pemain musik, berkati yaitu Daniel Bagus, Sandy, juga James Sentosa, Gerald bersama orang tua keluarga diurapi, diberkati, dipromosikan Tuhan. Semua anak-anak muda choir, Tuhan beri masa depan yang indah. Pengerja kaum muda, pengerja suami istri, sound system, tim media, guru-guru ke sekolah minggu, pendoa syafaat, koordinator di tempat ini diberkati Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk gembala sidang kami, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, bersama anak-anak menantu cucu. Tuhan beri kesehatan, umur panjang, tambah-tambahkan hikmat, pewahyuan dari sorga, untuk terus menyingkapkan rahasia kerajaan sorga, dan untuk terus mempersiapkan jemaat Tiberias, jemaat yang siap ke sorga, mempelayakan pesta di sorga. Dan kami berdoa untuk Pendeta Argo Pariaji, Tuhan urapi, Tuhan terus pakai secara luar biasa. Pendeta Aristo Pariaji diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami datang dengan berkat, kami pulang membawa berkat dari Tuhan. Umat Allah, angkat kedua belah tanganmu, arahkan hatimu, pandang Yesus Tuhan. Saudaraku, pulanglah dalam damai sejahtera Tuhan. Percayalah Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Yakinlah Tuhan sudah menyediakan hari depan yang penuh harapan. Diberkatilah seluruh hidupmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah karir bisnis usahamu berhasil, diberkatilah anak-anakmu pandai, cerdas, punya masa depan yang indah, diberkatilah apapun yang kau kerjakan sepanjang tahun 2026, Tuhan buat berhasil. Pulanglah, terimalah segala berkat di sorga dan di bumi, anugerah dari Yesus Kristus Tuhan, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, menghibur, menuntun, menyertai kita semua, mulai pagi hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali dan awan, menjemput kita mempelainya. Saudara dan saya, tetangga di sorga, pesta di sorga, sepanjang masa diam di rumah Tuhan. Haleluya. Semua diberkati, sama-sama kita katakan, amin. Kami memuji kebesaran